Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda, tempat yang mulia. Sebenarnya menurut Profesor Qurey Shihab, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Nafilatan itu ibadah tambahan pada malam hari yang wajib untuk Rasulullah, tapi sunnah buat kita. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam, yaitu sholat sepertiga malam. Biasanya waktu sahur itu yang disebut sepertiga malam, yaitu waktu sahur mulai dari jam 3, 4, 5 sampai waktu subuh. Kalau di sini kan subuhnya agak siang sedikit, jam 5 lewat baru subuh. Wa minal laili, dan sebagian daripada malam. Kemarin kita udah membahas tentang min di dalam kaidah nahu yang pada ada di yang kaidah tata bahasa Arab yang ada pada wa minal laili. Nah, sedangkan maqamam mahmuda kalau kita lihat dari ilmu tajwid itu disebutnya sebagai apa? Tanwin bertemu dengan huruf mim sebagai apa? Idgham bi gunnah. Maqamam mahmuda. Huruf idgham itu ada berapa? Kalau ditanya sama anak-anak, ada 6 dibilangnya. Wasani idghamun bisi tatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Lakinaha kismani kismun yudghama bihi bigunatin biyanmu ulima. Nah, itu kitab Tufatul Atfal, anak-anak juga tahu itu. Huruf idgham itu ada 6. Jadi tanwin bertemu dengan huruf mim, atau mim mati bertemu dengan huruf mim, tapi ini enggak mati mimnya. Mim itu tanwin. Nah, itu kita baca sedikit dari ilmu tajwidnya ya, nggak terlalu lama. Kemudian maqamam mahmuda, saya teringat ada satu kawan saya, 2 sebenarnya orangnya, cuma mereka nggak saling kenal tapi saya kenal. Maksudnya mereka nggak pernah saling kenal tapi dua-duanya berteman dengan saya. Nah, satu kawan saya ini dia bapak ibunya udah nggak ada. Jadi waktu itu habis Lebaran Idul Fitri, saya tanya, Ustadz mau kemana? Waktu itu dia masih belum punya keluarga. Mau pulang kampung. Lah, pulangnya kemana? Ke Calang, dia bilang, Aceh Barat sana. Belum sampai di Kabupaten Aceh Barat, ke Calang katanya. Ustadz mau ke rumah siapa? Ya ke rumah abang, ke rumah sepupu bibi, dia bilang. Orang tua udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada Ustadz, udah lama, dia bilang. Nah, saya lihat beliau ini dulu kuliah di kampus saya juga, cuma bagian agama. Jadi tinggalnya di masjid, hari-hari tinggal di masjid, hari-hari bantuin di masjid. Dan setiap malam itu beliau selalu, namanya orang tinggal di masjid, bangun kan harus cepat, karena speaker masjid harus dihidupkan, disiapkan untuk sholat subuh. Jadi beliau cepat-cepat bangun dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, ketika itu alhamdulillah orang yang mengerjakan sholat tahajud itu memang betul-betul maqamam mahmudanya itu terasa. Itu maqamam mahmuda, tempat yang terpuji dulu waktu itu. Saya lihat itu waktu masih kuliah, orangnya namanya juga orang tua nggak ada, tinggal menumpang di masjid, lalu bantu-bantu di masjid. Kemudian nggak lama kemudian, kira-kira sekitar 3-4 tahun selesai kuliah, apa yang dia buat, dia jualan es. Sampai hari ini jualan itu maju. Itu jualan es apa tuh? Es campur. Itu bukan dia lagi yang ngerjain, orang lain yang ngerjain, tapi warungnya memang besar itu, lumayan. Pendapatan 500 sehari, alhamdulillah omset ada tuh. Jadi beliau itu setelah orang suka dengan beliau ini, suka karena orang di masjid selalu ada. Pokoknya atas kegiatan di masjid ada, bukan hanya sholat jamaah, ngaji, ngajar ngaji TPQ, TPA, kemudian menerima zakat fitrah, pokoknya membantu kegiatan masjid, pel-pel masjid, nyiram-nyiram bunga masjid, perbaiki toa masjid, semuanya dikerjain. Nah, waktu itu ada di pesantren sebelahnya itu, di semacam tempat asuhan lah, itu ada anak-anak gadis yang juga orang tinggal di panti. Kemudian karena ibu panti ini suka, lalu dijodohkan. Jadi menikahlah mereka. Setelah menikah, saya melihat itu 1 hari, 2 hari, sebulan masih tinggal di masjid. Tinggal di masjid, masih di tempat yang biasa dia tinggal. Lama kelamaan alhamdulillah dibawa lah sama ibu ke sebelahnya itu, tinggal aja di sini, bantu-bantu mengurus panti. Alhamdulillah itu karena bisa nyopir, antar anak pergi ke sekolah. Anak-anak panti itu rombongan pergi sekolah, diantar. Lama kemudian karena dia udah selesai kuliah dan menyelesaikan S2, itu
alhamdulillah dia lulus menjadi guru. Nah, jadi pegawai pemerintah lah, lulus menjadi pegawai pemerintah. Kemudian keluarga makin meningkat, itu saya lihat jualannya juga maju dan kondisinya alhamdulillah jauh lebih bagus daripada dulu-dulu. Sekarang kehidupannya udah lebih makmur daripada dulu karena gaji bulanan udah ada. Itu makomah mahmudah yang nggak pernah kita. Sampai hari ini saya jarang-jarang ketemu karena saya udah pindah dan juga udah nggak ketemu lagi. Sekali-sekali aja kalau mampir sholat di masjid dan orangnya pun nggak ada, tampaknya masih mengajar. Itu terasa betul makomah mahmudanya dari orang yang dulu papa itu. Kemudian ada satu orang lagi yang dulu di kampus, jadi itu ada suatu masjid, saya diajak tinggal di situ sama. Gitu. Itu saya setelah habis kos itu mau pindah ke tempat lain, belum pindah, saya disuruh tinggal di situ dulu, bantu-bantu gitu kan. Jadi marbot masjid lah, ngepel-ngepel masjid. Pernah itu saya lakukan tuh selama berapa bulan, saya tinggal sama dia. Ketika ujian skripsi itu ya bagaimana ya, karena orang di masjid setiap hari, dosen-dosen juga tinggal di situ, itu alhamdulillah dipermudah urusannya. Lama saya nggak jumpa, ketika saya jumpa dengan kawan lain, dicerita saya tanya kemana Pak Habib, dia bilang kan sekarang udah jadi kepala KUA di kabupaten di kabupaten dia di kampungnya sana. Itu memang tiap malam saya lihat itu melaksanakan tahajud juga. Waktu itu kan saya pernah cerita saya jualan, jadi saya tanya, Bang Pami, ini kita jualan di mana? Tenang aja Ustadz, dia bilang kita jualan di depan masjid. Pikirannya tuh masjid aja, apa-apa kita buat di depan masjid. Dia bilang kan, kita pakai meja, nanti ada jamaah datang kadang dia beli. Dia bilang kan, saya pikiran saya nggak ada pikiran ke masjid tuh, jualan di depan masjid. Tapi dia pikir karena tiap hari-harinya di masjid, kita jualan di depan masjid. Dia bilang makomah mahmudanya itu terasa ketika orang melaksanakan tahajud. Alhamdulillah saya lihatnya, sampai saya berkesimpulan begini, saya perhatiin kan kawan-kawan saya yang mengabdi ke masjid, yang setiap hari itu awal bangun sebelum subuh, karena dia takmir masjid, karena dia marbot masjid, dia siapin itu untuk sholat subuh. Itu alhamdulillah hidupnya sekarang tidak ada yang tersia-sia. Rata-rata mereka sudah jadi pegawai pemerintah dan ada gaji bulanan. Namanya juga pegawai pemerintah, gaji bulanan tentu ada yang jadi guru, ada yang jadi kerja di kantor-kantor lain lah itu, ada yang saya lihat kawan-kawan saya semua rata-rata udah pada jadi kepala bagian, ada yang udah jadi seperti kepala kantor KUA, ada yang juga udah jadi guru, ada yang udah jadi kepala sekolah. Mereka tuh rata-rata orang yang dulu waktu sama saya kuliah mereka pada rajin tahajud. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah bagian daripada maqamah mahmuda yang juga menular kepada kita ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud yang kita laksanakan setiap malam memang betul-betul terasa. Ya mungkin bukan sekarang terasanya. Itu dulu waktu saya di pesantren kami itu mengadakan silaturahim ke pesantren lain jauh di Banten. Jadi rombongan mobil bis itu sampai ketutup jalan tol itu, saking puluhan ribu santri semua naik bis itu, berapa ratus bis disewa itu, sampai ketika melintas di jalan tol itu Ustadz turun dan dibayar langsung. Ini ada berapa ratus bis nih kami bayar langsung. Orang petugas pintu tol, ini berapa mobil Pak? Berapa ratus mobil itu, ditutup, dibuka satu pintu tol khusus untuk kita lewat, saking banyaknya anak santri itu. Nah begitu, singkat cerita, udah selesai tur balik udah jam 11 malam. Begitu besok pagi itu tetap yang namanya tahajud digaungkan, tahajud yang mana juga orang capek lelah, yang mau tahajud alhamdulillah bangun, yang enggak apa-apa. Pada hari itu aja itu sampai kalau nggak salah ya saya sampai 3 malam. Besok pagi juga yang biasanya bangun pagi-pagi hari Minggu lebih cepat ini diawalkan, biarkan aja dulu anak-anak pada tidur. Habis sholat subuh itu dibiarkan, nggak usah bangun. Pak Yai biar ada yang mau tidur, tapi yang udah biasa bangun seperti kita ini ya bangun, dibiarkan aja karena anak-anak pada lelah. Itu pada saat lelah kayak gitu, itu tahajud tetap digaungkan, tahajud bangun. Alhamdulillah dari yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, yang itu orang kawan-kawan rata-rata itu di pesantren itu mereka rata-rata kawan-kawan kuliah itu yang rajin, yang istiqomah bertahajud sama bertahun-tahun selama masih kuliah itu, maqamah mahmudanya udah pada dapat sekarang ini. Maksudnya mereka itu urusan
kehidupan di dunianya itu alhamdulillah mereka sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap istiqomah melaksanakan tahajud. Ya berapa dapat Nabi Rasulullah merintahkan kalau bangun malam kerjakan 2 rakaat dulu yang ringan. Biasanya kalau kita udah ngerjain 2 rakaat, masa udah capek-capek 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat lagi. Biasanya juga begitu karena tahajud waktunya ditentukan tapi rakaatnya kagak ditentukan. Waktunya kapan? Habis sholat Isya, sebelum subuh, dan kudu udah tidur, udah bangun tidur walaupun sekejap juga nggak apa-apa. Yang penting udah tidur. Kemudian tidak tidur waktu bulan puasa bagaimana? Ya kalau bulan puasa kita nggak tidur, tidak tahajud namanya, sholat malam saja. Bukan tahajud disebutnya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat tahajud dan kita mendapat maqamah mahmudah seperti yang disebut dalam Al-Quran. Walaupun itu buat Rasulullah, mudah-mudahan keberkahannya nempel kepada kita, termasuk juga yang maqamah mahmudah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.